Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mencapai sebuah tujuan di dunia dan di akhirat kalau kita tidak berikhtiar, tidak memperjuangkannya. Apapun perlu diperjuangkan, ingin apapun perlu diperjuangkan. Bahkan untuk mempertahankan keluarga pun perlu diperjuangkan, untuk menyayangi pun perlu diperjuangkan, untuk mencintai perlu diperjuangkan. Nah, mencintai siapa saja, mencintai Allah perlu diperjuangkan, mencintai Rasulullah perlu diperjuangkan, mencintai orang tua perlu diperjuangkan, dan mencintai keluarga perlu diperjuangkan, mencintai suami perlu diperjuangkan, mencintai istri pun sama, begitupun mencintai saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita. Nah, kenapa perlu diperjuangkan? Karena sahabat-sahabat, cinta itu akan pudar seperti pudarnya kecantikan kita, ketampanan kita, pudarnya kulit kita yang tadinya kencang menjadi keriput. Itu tanda bahwa cinta itu adalah duniawi dan cepat sekali pudarnya. Nah, kemudian perlu diperjuangkan. Yang selalu turun naik seperti iman turun naik, semangat juga turun naik, cinta turun naik, dan cinta kepada Allah turun naik. Tapi kalau cinta kepada makhluk, kalau sudah nggak cinta udah hilang. Maka bukan cinta kalau kepada makhluk, tetapi yang diadakan adalah, yang dinaikin adalah kasih sayang. Oleh karena itu, untuk mencintai suami, mencintai istri, mencintai orang tua, itu ganti dengan sayang aja. Makanya Allah Bismillahirrahmanirrahim menyampaikan dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kenapa enggak yang maha cinta? Karena cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kasih sayang itu bisa abadi. Kalau cinta makhluk dengan makhluk itu tidak bisa abadi, tapi kalau sayang itu bisa abadi ketika kita bisa meningkatkannya kembali ketika turun. Maka siapapun yang sedang menurun kasih sayangnya kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan pada saat menurunnya, perlu diperjuangkan. Sebagaimana kita memperjuangkan cita-cita kita, sebagaimana kita memperjuangkan kesembuhan kita, perlu diperjuangkan. Begitupun rasa sayang, rasa kasih sayang juga perlu diperjuangkan. Karena kalau tidak, betapa banyak orang yang bermusuhan, bercerai dan lain sebagainya. Itu karena tidak memperjuangkan dengan maksimal. Ya, tidak salah yang bercerai itu ketika sudah terjadi, itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang belum terjadi perceraian, belum terjadi perpisahan, maka perlu diperjuangkan. Nah, anak-anak kita perlu kasih sayang bapak dan ibunya, maka seorang suami perlu memperjuangkan kasih sayangnya agar senantiasa langgeng dan abadi kasih sayangnya. Begitupun istri perlu memperjuangkan, walaupun bagaimanapun suami kurang baiknya, istri kurang baiknya, karakter dan lain sebagainya, perlu diperjuangkan demi masa depan kita dan anak-anak kita. Dan yakinlah bahwa kalau sudah diperjuangkan dan terus berjuangnya tidak berhenti, maka kalau sudah melewati masa-masa kritisnya, masa-masa kebenciannya, maka akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi mulai sekarang gak apa-apa, gak ada rasa cinta lagi antara suami dan istri, karena memang cinta sudah hilang pada saat sesudah nikah. Bahkan sebelum nikah pun itu sudah hilang, karena cinta makhluk dengan makhluk seringkali berawal dari fisik, berawal dari harta, berawal dari kasat mata, ya. Dan ketika hilang itu semuanya, maka cinta pun sirna, sahabatku. Tapi kasih sayang, maka ada yang kakek nenek masih suap-suapan, kakek nenek masih gandengan tangan. Apakah itu karena cinta? Bukan, itu karena kasih sayang yang ada di dalam hatinya.
kasih sayang munculkan kasih sayang itu dengan cara mencatat jasa-jasa orang yang kita sedang bermusuhan itu, yang sedang benci kepada kita benci kepada dia, misalkan suami dan istri. Untuk memunculkan kasih sayang itu cukup dengan mencatat jasa-jasa dia selama ini, dari mulai bertemu sampai saat ini, jasa-jasanya tulis dan kekurangannya tulis. Nah, jangan heran tetapi pada saat kita sedang benci, itu yang banyak teringat adalah kekurangannya. Nah, tetapi pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang baik-baik, sedang menyayanginya, maka yang teringat adalah kebaikannya dan jasanya. Kekurangannya hampir tidak ada, padahal ada tapi tidak nampak. Nah, pada saat kita sedang membenci istri kita, suami kita, itu munculkan dan tulis oleh kita itu kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, dan kebaikan sekecil apapun tulis. Nah, bagi yang sekarang rumah tangganya sedang baik-baik ya, sedang nggak ada masalah, itu momen yang bagus untuk menulis jasa-jasanya pasangan hidup kita. Jasa istri kita, banyak sekali jasanya. Melahirkan anak kita, menyusui anak kita, kemudian membesarkan anak kita, merawat anak kita, ya kan? Nah, itu tulis pada saat tidak ada masalah dengan suami, dengan istri, tulis itu. Begitupun suami, tulis oleh istri itu jasa-jasa suami kita. Dari mulai yang terkecil, yang sedang, yang besar, itu tulis. Nah, supaya pada saat ada masalah kita tinggal lihat, karena pada saat sedang ada masalah itu yang saya bilang tadi, kebaikan seseorangnya itu hilang, sirna, seakan-akan nggak ada baiknya itu orang di dalam pikiran kita karena sedang benci. Yang ada adalah keburukannya, kekurangannya, kesalahannya. Wah, numpuk kesalahannya. Kebaikannya ada nggak? Hampir tidak kelihatan, padahal banyak tetapi nggak kelihatan. Maka sahabat-sahabat yang sedang baik-baik sekarang rumah tangganya, segera tulis kebaikan suami kita, jasa-jasa istri kita, tulis sebanyak mungkin, tulis. Nah, dan keburukan juga tulis. Nah, nanti ketika ada masalah, buka lagi itu buku tersebut. Ini adalah sangat mustajab, sangat mujarab sekali, sangat jitu sekali cara ini untuk meningkatkan dan mempertahankan keluarga kita, sahabat-sahabat. Ya, jadi sesudah itu kita sambil memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dan anak-anak kita serta orang tua kita dilayakkan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rumah tangga ini tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa, tidak. Semuanya sedang belajar, semuanya sedang berlatih, semuanya sedang berjuang, dan semuanya perlu perjuangan. Kasih sayang perlu perjuangan, perlu sakit hati, perlu yang namanya perjuangan kan ada pedih, perih, sakit hati, disakiti, dihianati, terdolimi. Ya, itulah perjuangan dalam hidup. Nah, mau siapapun, rumah tangga siapapun akan menemui yang namanya ujian dan cobaan dalam rumah tangganya. Dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, segeralah terus bertunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersungkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan menyalahkan istri kita, jangan menyalahkan suami kita. Tentunya karena Allah menegur kita, apapun kepedihan yang sekarang sedang dirasakan itu adalah akibat dari dosa-dosa kita di masa yang lalu, yang kadang-kadang kita lalai, kita lupa, padahal dosa kita banyak, padahal kesalahan kita banyak, dan dibayar sama Allah di dunia ini. Nah, alhamdulillah kalau dibayar di dunia ini. Kalau dibayar di akhirat lebih celaka lagi. Kita dibayar di dunia ini dengan kepedihan, keperihan. Sesungguhnya bukan istri kita yang menyakiti kita, bukan suami kita yang menyakiti kita, bukan anak kita yang menyakiti kita, bukan orang tua kita, bukan mertua kita yang menyakiti kita, bukan sahabat kita dan saudara kita yang menyakiti kita, tetapi sesungguhnya dosa-dosa kita sendiri yang menyakiti diri kita sendiri, tapi melalui alat namanya orang-orang tersebut yang Allah ciptakan. Nah, tentunya bersyukur dan kita bertobat terus, kita bersyukur, kita introspeksi diri bahwa semua yang terjadi, baik yang pedih maupun yang enak, itu adalah akibat dari kesalahan kita di masa yang lalu yang belum kita taubatin. Ya, mudah-mudahan kita terus bertobat sehingga kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang lalu yang begitu banyaknya Allah ampuni. Allah tidak siksa kita di dunia apalagi di akhirat. Nggak bakal kuat, sahabatku.
Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang betul-betul memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, 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 ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farijal muslimin. Ya Allah, 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 ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, berikan kami ketenangan, kebahagiaan dalam batin, dalam hidup kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Khabir. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa didekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, sedang suka maupun duka, sedang nyaman maupun tidak nyaman. Mudah-mudahan Allah penuhi dengan limpahan karunia dan kasih sayang dalam batin kita, sehingga kita akan tetap tenang dalam kondisi apapun, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam universitas kehidupan ini tidak pernah akan berhenti ujian demi ujian untuk meningkatkan hadiah yang Allah siapkan buat kita. Tidak akan berhenti ujian demi ujian yang akan Allah siapkan hadiah yang besar buat kita di dunia dan di akhirat kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berjuang terus, dekati sama Allah terus, dan sholawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, dan minta ridho dan jadi orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.